eh, bayangan tentang kekerasan perang itu masih ada gitu, membayangi dia meskipun dia tidak terlibat langsung dalam perang itu gitu. Contohnya kan di keluarganya, ayahnya sendiri, nah itu menanggung ayahnya ya, itu sempat terputus gitu sekolahnya karena panggilan beberapa kali wajib militer gitu. Yang sebenarnya dia bisa menyelesaikan sekolahnya lebih cepat, ayahnya itu, tapi jadi lebih lama karena harus ikut berperang, dan kemudian itu berpengaruh, menurut Murakami berpengaruh psikologisnya sangat-sangat besar. Oke, salam teman-teman semua. Kembali lagi bersama program kami, Teman Ulas. Nah, dalam kesempatan Teman Ulas ini, saya, Dedi Ahmad Hermansyah, akan berbincang dengan seorang penulis asal Lombok, perempuan yang sedang produktif, namanya Iin Farliani atau kami panggil Iin. Kami akan membahas, atau tepatnya Iin akan mengulas tentang seorang pengarang yang sangat sohor asal Jepang. Teman-teman mungkin bisa mendebak. Beliau, Doski adalah Haruki Murakami, gitu ya. Nah, kami menghadirkan Iin karena di lingkaran kami, Iin dikenal sebagai seorang pembaca Murakami yang suntuk, yang sangat tekun. Bahkan setahu saya pribadi, dia sempat menulis di Detik ya? Di Detik dan Ceritanet. Nah, di Detik dan di Ceritanet tentang Murakami. Jadi kali ini saya akan memandu diskusi dan Iin akan menjelaskan kepada kita segala hal menyangkut Haruki Murakami atau istilahnya semesta Murakami. Oke ya. Oke Iin ya. Kita jangan terlalu kaku lah ya. Santai aja gitu ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang ngefans sama Murakami, tonton video kami sampai selesai. Gitu ya. Oke, kita basa-basi dulu nih sebelum kita masuk membahas tentang Haruki Murakami. Mana? Perkenalkan diri dulu, In. Ya. Halo teman-teman, saya Iin Farliani. Saya penulis kelahiran Mataram 4 Mei 1997. Saya banyak menulis cerita pendek, puisi, dan esai. Gitu. Saya bergiat di komunitas Akar Pohon sejak tahun 2013 dan sampai sekarang masih aktif di sana, begitu. Oke, sekarang berarti di Akar Pohon ya. Iya. Oke. Nah teman-teman, ini basa-basi yang berikutnya nih. Buat teman-teman yang mengamati fenomena sastra Indonesia, barangkali kemungkinan besar pasti teringat dengan satu kasus yang viral, akun namanya Saja Coffee ya. Oh, iya. Dan itu melibatkan Iin Farliani sebagai, ya kalau bahasa saya, korban lah pada waktu itu. Jadi ada kasus di mana Iin menanyakan sesuatu ke akun itu, tapi kemudian direspon dengan kurang baik dan justru efeknya itu bergulir dia gitu, karena bukan Iin yang merespon itu, justru orang-orang pengamat sastra atau setidaknya sastrawan sendiri yang merespon fenomena itu. Nah In, ini abstrak sifatnya, In ceritakan sedikit aja deh sebelum kita lanjut. Gimana dengan soal kasus itu kemarin itu? Ya kayaknya dibiarkan berlalu aja ya. Dibiarkan berlalu aja ya. Kamu ngambil pelajaran. Karena udah terlalu gimana ya? Terlalu banyak juga waktu itu yang bahas. Kayaknya sudah banyak yang mewakili. Oke, ya. Jadi intinya ceritanya Iin itu menanyakan tentang kemungkinan akun itu memberikan ruang untuk karyanya gitu ya. Terus yang menjadi persoalan adalah ketika Iin menanyakan apakah ada fee-nya, bayarannya atau tidak. Seperti itu ya. Tapi kita hormati saja respon dari penulisnya yang tidak mau mempermasalahkan itu lain kali. Jadi kita skip aja ya teman-teman ya. Yang penting Iin nggak dendam lah ya, tetap mengambil pelajaran lah ya. Iya. Oke. Ya oke In, kalau gitu aktivitas terakhirmu apa In? Kalau sekarang masih masih menulis sih. Oke, Karena aku baru
baru hampir 2 tahun lulus kuliah, jadi kayak masih menikmati masa-masa lowong lah kalau bisa dikatakan. Kamu selesai kuliah tahun? Tahun 2020 awal. Ya, alumni COVID gitu ya? Iya, jadi cuma sampai yudisium tapi nggak wisuda gitu. Tapi ijazahnya udah dikasih. Nggak ada wisuda? Online pun nggak ada? Nggak ada waktu Nggak ada? Karena waktu itu rencananya wisuda minggu kedua Maret, tapi waktu itu sudah ada pengumuman lockdown kayak gitu. Oke. Sangat heboh kan waktu itu pertama gitu. Jadi yudisium itu adalah rangkaian terakhir gitu ya? Iya, perayaan terakhir sebelumnya. Oke. Kalau gitu kita langsung masuk aja deh, In. Karena tadi sudah diperkenalkan bahwa kita akan mengulas soal Haruki Murakami. Kamu ceritain dong, gimana sih awal perkenalanmu dengan Haruki Murakami, baik sebagai penulis ataupun karya-karyanya. Silakan, In. Oke. Jadi perkenalan aku ya, mungkin aku bisa mulai dari buku paling pertama yang aku baca. Karena apa yang memotivasiku pertama ingin membaca itu masih aku kayak lupa inget gitu. Apa sih yang benar-benar akhirnya aku, saya harus baca Haruki Murakami. Itu kayak dalam ingatanku masih samar gitu ya. Jadi waktu itu seingatku nama Haruki Murakami itu sangat banyak yang bicarakan. Kayaknya sekitar tahun 2015 kalau nggak salah ya. Itu ya banyak yang ngomongin novelnya Norwegian Wood, Kafka on the Shore gitu. Jadi tapi waktu itu aku kayak masih belum tertarik. Terus di Facebook juga banyak kayak setiap pengumuman Nobel gitu tuh banyak gitu yang ngomongin Haruki Murakami, kira-kira dapat nggak ya dengan segitu banyak pencapaiannya gitu. Ya semua pembicaraan tuh hanya kayak melintas lalu lalang lah. Iya. Sampai akhirnya kemudian aku membaca novel Norwegian Wood itu bulan Mei tahun 2018. 18, berarti 3 tahun setelah pembicaraan tentang Haruki Murakami begitu banyak gitu ya. Oke, itu gimana? Siapa yang memperkenalkan kamu dengan karya itu, atau kamu termotivasi sendiri untuk nyari gitu? Waktu itu aku minjem di sini loh, Bang. Oh, di perpustakaan kami, di teman baca. Oke. Ya, karena kan setelah ini nih kayak aku juga penasaran nih kapan tepatnya aku mulai membaca karya-karya Murakami. Jadi aku coba bongkar arsip story Instagram. Wow. Nah, itu story Instagram tahun 2018 masih kelihatan di sana. Jadi untungnya ya karena aku suka kayak habis baca buku itu aku posting. Ini aku habis baca bab ini. Jadi kayak kelihatan gitu. Ada aku jejak mulai, gitu ya. ya. Ada jejaknya. Dan itu Norwegian Wood aku baca pertengahan Mei 2018. Wow. Oke. Sedetail itu. Terus ya, kemudian dilanjutkan Sukuru Tazaki Tanpa Warna dan itu Tahun dipinjam Siaran. di sini juga. Di sini juga. Karena setelah itu aku penasaran dengan yang lain. Nah, terus itu kemudian aku lanjutkan 1Q84 3 jilid. Nah, ini yang mengejutkan aku juga nih. Karena setelah aku cek tanggal aku baca itu 19 Juni 2018, 1Q84 ya. Kemudian selesainya 6 Juli 2018. Jadi 3 jilid itu aku selesaikan kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu? Ya, 19 Juni sampai 8 Juli. Oh iya, benar. Jadi itu 3 jilid kalau ditotalin itu jumlahnya 1524 halaman gitu. Jadi pas aku ngelihat story itu yang lama itu jadi kayak wah, kok aku bisa ini ya, nggak nyangka gitu 3 jilid aku baca dalam rentang waktu yang 2 minggu itu. Mungkin teman-teman ada yang lebih cepat dari itu mungkin karena kan kita tahu kalau bacaan Haruki Murakami itu kan dia banyak menimbulkan efek penasaran gitu. Oke. Mungkin untuk penulis lain kayaknya sulit deh itu. Untuk bacaan dari penulis lain aku baca secepat itu gitu ya. Kemudian setelah itu 1Q84 terus Kafka on the Shore. Ya. Terus Dengarlah Nyanyian Angin. Itu pinjam di mana itu? Ini kayaknya di sini semua ya. Iya, bukunya. semuanya karena kan Bang Ded cukup lengkap Iya. itu.
ada juga di akar pohon, cuma kan nggak selengkap ini gitu. Jadi biar sekalian aku minjam waktu itu di sini. Terus apa lagi ya? Oh iya ini. Sambilan baca memoirnya itu What I Talk About Running. Terus Kronik Burung Pegas. Habis itu 2 edisi bahasa Inggris ya, After Dark. Ya, After the Quack. Terus After the Quake. Ya, Quick ya bacanya. sorry. Terus apa lagi nih? Kumpulan cerpennya yang diterbitkan penerbit Odisi. Tentang kucing, ya. Kota Kucing yang ini. Ya. Oh ya, ini bukunya. Oke. Kemudian buku esainya Semesta Murni. Jadi ya dari pertengahan tahun 2018 itu. Berarti bisa dikatakan Oh iya, dan ini yang baru-baru terakhir. Ya. Berarti bisa dikatakan keseluruhan buku Murakami sepanjang yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yang sudah diterjemahkan itu kamu udah baca semua berarti. Iya. Sejauh yang beredar gitu ya. Ya, oke. Ditambah tadi 2 yang bahasa Inggris gitu ya. Iya. Wah, sebegitu berambisinya seorang Iin dengan Haruki Murakami. Iya. Nah, bisa diceritain gimana sih kesan-kesanmu gitu seusai membaca Haruki Murakami, khususnya pertama kali gitu. Ya, Norwegian Wood ya. Ya. Kan tadi kan kamu cerita awal mula pembicaraan tentang Murakami, lalu lalang di media sosial atau di dunia nyata, tapi tidak membuatmu tergerak. Ya. Nah, mulai membaca Murakami sampai kemudian menuntaskan banyak bukunya, itu gimana? Bisa diceritakan? Gitu. Ya, jadi kesan pertama kali aku membaca Norwegian Wood ya sangat merasa terhubung dengan kisah anak muda yang diceritakan di dalam novel itu gitu. Jadi pada itu kan aku juga waktu itu masih mahasiswa ya. Masih sangat tiada hari tanpa di kampus lah bisa dikatakan kayak gitu. Jadi ketika membaca itu langsung merasa terhubung gitu. Apalagi tokoh-tokohnya mahasiswa gitu. Dan yang mereka bicarakan juga seputar lingkungan kampus kuliah gitu. Jadi aku belum melihat ini ya hal yang lebih serius kayak misalnya topik yang sering diulang misalnya mental illness, keterasingan dan sebagainya. Itu aku belum melihat itu untuk pertama. Yang topik semacam itu baru aku lihat setelah membaca banyak karena menemukan itu pola yang terus berulang. Nah itu. Pola yang terus berulang. Iya. Jadi kesan pertama kalinya tentu saja itu lingkungan anak muda itu. Keluarga, teman-teman, dan romansa tentu saja. Ya. Kisah-kisah konflik. Kalau bisa diceritakan Norwegian Wood itu secara ringkas, kalau bisa kamu rangkum itu tentang apa sih? Ya ini ya tentang dia bagaimana Watanabe ini tertarik dengan salah satu pacar sahabatnya, yang sahabatnya ini bunuh diri. Tapi itu masih meninggalkan misteri gitu. Alasan dia memutuskan mati muda dan sebagainya. Dan itu terus bergulir juga. Dia bertemu dengan perempuan lain, Midori, Reiko, dan ini saling punya kisah masing-masing dengan Watanabe gitu. Oke, kisah tentang romansa yang sedih berarti ya. Nah, berikutnya gimana In? Itu kan kesan pertamamu dalam membaca Murakami gitu ya. Nah terus berikutnya apa yang kemudian membuatmu gandrung terhadap karya-karyanya sehingga setelah Norwegian Wood artinya kamu tidak kecewa gitu ya? Iya, tidak kecewa. Nah apa yang membuatmu kemudian gandrung untuk membaca keseluruhan buku Murakami sejauh yang ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia? Pertama-tama ini ya karakter tokoh yang sangat kuat. Kayak rasanya dia tuh sampai kita bikin mikir, oh iya ada ya orang dengan karakter kayak gini gitu. Jadi kayak sangat kuat itu, terus terutama plotnya yang suka bikin penasaran gitu ya. Beberapa karakter kuat, plot bikin penasaran. Terus itu kayak dia menggunakan teknik delay yang di saat-saat menuju puncak itu diputus dulu gitu. Nah, jadi kita
ini apa sih? Ya, terus ya akhirnya terusin lagi bacanya gitu kan sampai akhirnya ya tatanya udah selesai gitu. Jadi Oh ya, kayak, bukan, sorry saya potong, bukan bermaksud menyamakan dengan sinetron gitu ya, tapi dia mirip-mirip kayak gitulah, soal strategi aja. strategi yang kayak soal bisa kita katakan penemuan dan pencarian akan sesuatu Oke, lah begitu. Iya, iya. Oke. Dan terus misteri tiap peristiwanya dan tidak hanya di peristiwanya yang ganjil tetapi juga di tokoh-tokohnya yang ganjil gitu sih. Oke, dari yang sudah kamu ceritakan misalnya soal Norwegian Wood yang mengisahkan tentang anak muda dengan persoalannya, misalnya kan anak muda dalam hal ini mahasiswa dengan berbagai macam persoalan, itu memang tema yang sering diangkat ya oleh Murakami. Iya, Tema anak muda misalnya. di Sukuru Tazaki juga gitu. Oke, kalau ada nggak tema-tema lain yang sering diangkat oleh Murakami ini? Tema sih nggak ada yang baru ya, kayak berulang aja, cuma kan kayak topiknya itu dia beda-beda nih. Misalnya di Norwegian Wood kan ya masih tentang anak muda itu, tapi di 1Q84 misalnya kita lihat topik yang diangkat juga lebih kaya gitu, kayak soal pengaruh sekte ya, yang kalau istilah di sana. Terus banyak ya kayak pola-pola detektif juga kita lihat, kayak pekerjaannya Omame kan dia serupa itulah, mirip-mirip pembunuh gitu. bayaran ya. Iya, Ya. jadi kayak gitu. Nah, kalau memang dia berulang kayak begitu, apa yang membuatmu betah? Atau setidaknya apa warna dari karya-karya Murakami yang tetap membuat orang, atau setidaknya dirimu gitu, untuk tetap membaca, sementara kamu bilang bahwa dia sebetulnya sering melakukan pengulangan kayak gitu? Ya itu udah sih karakternya yang ganjil dan banyak adegan ganjil yang kayak mungkin kita bisa bandingkan. Aku masih baca ini ya untuk hari ini, Marquez misalnya, itu juga dia dipenuhi tokoh-tokoh ajaib tuh. Tapi kalau Murakami ini keganjilannya itu yang sampai kita membayangkan, oh ada ya hal-hal semacam ini gitu. Okay. Kalau di Marquez kan kita menganggap dia ajaib, aneh juga, cuma kan itu seperti hanya terjadi di Macondo gitu. Hanya seperti miliknya Macondo. Tapi kalau Murakami tuh kayak sampai kita pengen deh ngalamin hal-hal unik semacam ini gitu. Atau bertemu dengan orang-orang dengan karakter semacam ini. Iya, gitu. berarti ada unsur keganjilan yang kemudian tetap mengikatmu untuk terus membaca karya yang lain, walaupun selalu ada pengulangan di hal-hal tertentu gitu ya. Nah, ya oke, ini kan pembacaanmu pribadi ya. Kalau kamu bisa ceritain, kalau untuk, jadi kan Murakami ini kan sudah diterjemahkan dalam berbagai macam, belasan puluhan mungkin ya, diterjemahkan banyak banget lah. Artinya ada pembacanya dong di seluruh dunia, kayak gitu. Nah, kamu sepanjang kamu mencari tahu tentang Murakami atau karyanya, kamu dapat informasi nggak bagaimana sih Murakami dibaca gitu oleh pembacanya di seluruh dunia kayak gitu? Iya, kita kalau ngomongin posisi Haruki Murakami ya di dunia maupun Indonesia, kayak kita tidak perlu harus share berita atau interviewnya gitu. Cukup kita misal mengetikkan hashtag Haruki Murakami misal di Instagram, itu udah keluar banyak banget postingan bukunya. Dan tiap postingan buku itu ada banyak ya, beragam ya, ada kayak hanya mengutip saja bagian dari buku itu, atau ada yang menulis cukup panjang caption soal buku itu, dan itu dari berbagai dunia dan ya banyak banget lah gitu. Jadi bahkan ada beberapa akun aku lihat kayak dia itu khusus untuk mengilustrasi bagian-bagian dari novel Haruki Murakami. Misalnya ada ilustrasi laki-laki duduk di perosotan, terus ada bulan 2 nih. Terus ntar di captionnya ditanya ini di mana gitu. Di buku Murakami yang mana gitu. Ntar yang
netizen tuh pada komen ini di ini 1Q84 Oke, gitu. ya, ya. Jadi kayak gitu, sampai ada juga akun yang kayak dia khusus berbagi soal lagu-lagu yang sering disebutkan Murakami di beberapa interview, dan juga musik-musik yang banyak bertebaran di bukunya gitu. Oke, berarti ini judulnya, ini penyanyinya, kayak gitu ada. Interaksi sesama pembaca gitu ya. Nah, kalau ke soal substansi, gimana? Kamu bisa memetakan nggak? Maksudnya kayak bagaimana sih sebetulnya mereka membaca Murakami secara isi gitu? Secara isi ya? Ya. Kalau aku ngelihatnya, aku nggak terlalu ini ya, nggak terlalu spesifik banget ngikutin, tapi kayak misalnya kalau aku ngelihat di sosmed ada beberapa kawan yang atau yang aku lihat di Instagram misalnya dari pembaca-pembaca luar ya, masih soal itu sih, tokoh perempuan juga yang banyak disoroti, terus dunia aneh yang dibangun begitu. Ya, yang ganjil itu yang maksudnya ganjil ya. Itu. Jadi kebanyakan Murakami dibaca itu masih dalam ruang lingkup yang hal-hal yang seperti itu gitu ya. Selain daripada respon-respon mereka mengaliwahanakan ke dalam ilustrasi dan sebagainya. Saya juga maksudnya saya juga coba searching di YouTube, juga banyak ternyata yang mencoba membuat film pendek gitu dari karya yang soal Murakami. Kalau Norwegian Wood nggak usah kita sebut, memang ada filmnya. Ada filmnya. Nah, 1Q84 itu ada ternyata kayak gitu, yang membuat versi yang berbeda dari situ gitu. Entah mungkin dimaksudkan sebagai tugas kuliah sastra atau apa, saya nggak tahu gitu ya. Ya, artinya memang terbukti dari penjelasanmu bahwa pembaca Murakami memang sudah tersebar dan mereka saling berinteraksi. Gitu. Oke, In. Nah, kalau untuk ini, In, kalau bisa kasih pemetaan, Murakami ini dia penulis berkebangsaan apa dan dia dalam generasi apa kayak gitu. Dan dibandingkan dengan penulis yang lain, entah dengan generasi yang sama dengan Murakami atau yang lebih klasik, itu bisa dibandingkan nggak? Iya, mungkin kita bisa ngelihat Haruki Murakami lahir ini ya, 12 Januari 1949. Iya. Zodiaknya Capricorn loh. Mungkin ada nih yang sama zodiaknya. Iya, iya. Kalau kita lihat dari tahun itu dia masuk, bisa katakan generasi pasca perang lah gitu. Generasi pasca perang. Oke. Tetapi meskipun generasi pasca perang, Perang Dunia Kedua berarti. Iya, Perang Dunia Kedua. Tapi di dalam beberapa interviewnya juga dia menjelaskan bahwa bayangan tentang kekerasan perang itu masih ada gitu, membayangi dia meskipun dia tidak terlibat langsung dalam perang itu gitu. Contohnya kan di keluarganya, ayahnya sendiri, nah itu menanggung ayahnya ya, itu sempat terputus gitu sekolahnya karena panggilan beberapa kali wajib militer gitu. Yang sebenarnya dia bisa menyelesaikan sekolahnya lebih cepat, ayahnya itu, tapi jadi lebih lama karena harus ikut berperang, dan kemudian itu berpengaruh, menurut Murakami berpengaruh psikologisnya sangat-sangat besar, di mana ayahnya itu dia punya kebiasaan tiap pagi berdoa di altar Buddha itu sebelum sarapan katanya, untuk mendoakan arwah-arwah yang gugur di medan perang, tidak hanya di bagian pihaknya tapi di pihak lawan juga gitu. Jadi bayangan tentang kekerasan, penindasan perang dan sebagainya itu masih lekat gitu, meskipun dia ya gitu. Oke, jadi ya itu soal latar gitu ya. Latar itu berpengaruh nggak terhadap karya-karyanya dia? Kalau menurut pembacaan? Ya, menurutku berpengaruh ya, terutama di novel Kronik Burung Pegas. Itu ada bagian perang Nomonhan, namanya perang perbatasan antara Jepang, Cina, Mongolia, sama apa ya lagi satu namanya tuh, Manchuria kalau nggak salah. Ya, Manchuria ya. Ya, apa sih?
negara boneka Jepang gitu. Sekitar tahun 1939 itu di novel Kronik Burung Pegas itu diwakili oleh cerita Letnan Mamiya yang menemui tokoh aku dan menceritakan tentang perang yang dia alami begitu. Oke. Dan di sini juga ada sih, cuma dia dalam bentuk ingatan dan kenangan gitu. Ya. Tidak sedetail dan seintens di Kronik Burung Oke. Pegas gitu. Aku juga baru baca ini sekitar 105. Iya. Halaman 105. dibaca. Itu menarik. Hanya untuk mempersiapkan sedikit intermezzo, mempersiapkan podcast ini, saya baca 2 buku, saya ulang lagi. Dengarlah novel pertamanya dia. Dengarlah Nyanyian Angin. Nyanyian Angin itu.